dan closing, lomba. Keenam, doa dan penutup. Sebelum masuk ke acara pertama, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Tata tertib Palestine Festival 2021. 1. Akses ke room Zoom dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta diwajibkan menggunakan ID dengan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. 3. Selama acara berlangsung, seluruh peserta diharapkan A. Berpakaian dan berperilaku sopan. B. Dilarang spam dan komen hal-hal berbau sara di kolom chat Zoom. C. Wajib mematikan fitur mikrofon atau mute suara. D. Diharapkan menyalakan fitur kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan. Keempat, sesi tanya-jawab. Para peserta diperkenankan menggunakan fitur kolom chat Zoom. Format mengajukan pertanyaan adalah nama lengkap, underscore asal instansi, underscore pertanyaan. Contoh, Abdullah, underscore IAI Tazkia, underscore apa itu Al-Aqsa. Lalu, moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Kelima, link absen peserta akan dikirimkan oleh panitia pada akhir acara di room chat Zoom. Sedangkan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang telah diisikan pada saat mengisi link absen peserta. Peserta yang tidak mengisi link absen tidak akan mendapatkan sertifikat. Terakhir, jika peserta memiliki masalah untuk login atau kendala selama acara ini berlangsung, silakan mengabari di grup WhatsApp peserta atau ke admin grup. Oke. Sekian tata tertib acara hari ini, diharapkan kerjasama dari seluruh peserta webinar untuk menaati peraturan yang ada. Selanjutnya, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Rifki Razikin. Kepada Akhina Rifki, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Akhina Rifki Rozikin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yakni sambutan dari Ketua Pelaksana FIT 2021. Kepada Akhina Hanif Fadil Anwar, kami persilakan. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyaknya memberikan nikmat kepada kita untuk dapat menghadiri acara webinar dan grand closing Festival Islam Tazkiyah 2021 pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan melengkapi risalah Islam sehingga telah keluarlah manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Tazkiyah, Ustadz Dr. Andang Heryahya, MPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemahasiswaan Institut Agama Islam Tazkiyah, Ustadz Rizky Zakiyah, SEI ME. Dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, Festival Islam Tazkiyah atau FITS 2021 ini membawa tema tentang semangat pemuda peduli Palestina. Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas. Maksudnya, turut merasakan sakitnya. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadirin sekalian, berbicara tentang konflik yang terjadi di Palestina, ia telah melewati banyak lisan maupun tulisan dari zaman ke zaman. Juga bukanlah konflik yang dalam tanda kutip kemarin sore kita dengar. Entah sudah berapa banyak air mata yang kita keluarkan, entah sudah sejak kapan hati kita merasa mendidih ketika melihat ketidakadilan yang saudara-saudara Muslim Palestina kita alami. Di tengah keadaan yang demikian, herannya, beberapa waktu lalu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama teman-teman, saat konflik di Palestina kembali muncul di permukaan, kita menengok semangat kepemudaan kita yang mulai memudar, bahkan hampir hilang. Sebab kabur sudah kesadaran akan pentingnya tentang apa yang ada di tanah Palestina sana. Informasi tak bertanggung jawab
sudah kita lihat bersebaran di halaman-halaman media sosial kita beberapa waktu lalu yang menyebutkan Palestina. Kemudian sebut saja hal tersebut bertemu dengan salah satu oknum pemuda yang sedang mengalami kemalasan intelektual dalam tanda kutip ya teman-teman. Informasi tersebut ditelannya mentah-mentah, kemudian disebarluaskanlah olehnya. Ya, itulah kualitas literasi bangsa kita pada hari ini. Atau pada kasus lebih halusnya adalah kita pemuda ada yang semangatnya seperti Pak Turut. Jadi hanya mengikuti tren saja. Ramai ketika ramai-ramai orang sedang membahas isu kepalestinaan. Tetapi ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan atau sudah mulai lupa dengan isu tersebut, dia pun mulai lupa juga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah kami selaku panitia penyelenggara merasa perlu untuk kembali mengangkat diskursus, mengangkat kajian tentang sejarah konflik di Palestina dan kajian tentang membangun kepedulian milenial dalam membantu Palestina. Semangat kami ini senada dengan semangat Bapak Proklamator kita, Bung Karno, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama juga bahwa beliau pernah mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Zionis Israel. Saya pribadi yang fakir ini selaku ketua pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah bersusah payah mengadakan acara ini. Pun kepada hadirin sekalian, saya mewakili kawan-kawan panitia memohon maaf atas segala kekurangan dari acara ini dan semoga hal tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Akhina Hanif atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu dari Kepala Kemahasiswaan Institut Agama Islam Tazkiyah kepada Ustadz Rizky Zakia, SEI ME, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Wakil Rektor 1 bidang akademik Bapak Dr. Endang Heri-Yahya, MPD MPDI, yang semua kita doakan agar selalu dalam kondisi sehat selalu dan bisa mengomandoi Warek 1 untuk bisa terus lebih baik memberikan kontribusi mengkader para mahasiswi AI Tazkiyah untuk menjadi pejuang, tidak hanya dari segi teori perkuliahan tapi juga hal-hal lainnya. Dan juga hormati bersama ya Ketua Pelaksana ya Kang Hanif beserta jajaran panitia yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi terbaiknya untuk agenda FITS ini. Salut buat kawan-kawan. Kenapa? Karena kondisi pandemi kan memang godaannya cukup besar, ya, mager dan lain sebagainya. Tapi kawan-kawan bisa menghandle acara ini sehingga bisa terlaksana dan penghujung acaranya hari ini ya. Semoga lancar, agendanya sukses dan bisa semakin menumbuhkan jiwa-jiwa pejuang Palestina. Dan pesan saya untuk kawan-kawan semua dan tentu untuk saya sendiri, Palestina adalah tanah suci umat Islam. Dan apapun yang kita lakukan setiap harinya adalah kontribusi kita untuk perkembangan Palestina. Termasuk apa? Memperbaiki diri. Jadi kawan-kawan semua, kalau di Tazkiyah kita ada Tauhid, Amanah, Zero Defect, Quality, Knowledge, Competent, Innovative, Istiqamah, Achievement, Through Teamwork, Tazkiyah Values. Maka mari kita kejawantahkan. Saya pernah dengar di Azikra itu seorang dai dari Palestina. Nasihat beliau simpel. Selain kita juga berdonasi untuk Palestina, jadilah pribadi yang bertakwa. Seringlah membersamai diri dengan Quran. Kenapa? Semakin kita takwa, semakin kita soleh, maka pertolongan Allah akan semakin dekat. Tapi kalau pemuda-pemudanya masih lalai, masih sibuk dengan jet-jetnya, masih sibuk dengan game, sholat jemaah tidak terjaga, sholat tepat waktu tidak terjaga, tahajud lalai, duha lalai, kebaikan-kebaikannya juga lalai, apatis, maka tentu jauh, ya, jauh
kejayaan itu bisa kita dapat. Maka terima kasih untuk semua panitia dan tentu para narasumber yang hadir, Ustadz Edgar, Ustadz Happy, jazakumullah khairan sudah berkenan untuk berbagi. Dan mohon doanya agar kawan-kawan Tazkiyah bisa terus menjaga amanah sebagai mahasiswa-mahasiswi kampus Islam terbaik penyedia pendidikan ekonomi syariah di dunia, IAI Tazkiyah. Dan sukses buat kawan-kawan agendanya, dan mohon maaf atas segala kurangan. Salut untuk semuanya, semoga Allah ridho dan Allah tempatkan kita bersama para syuhada Palestina di surga Firdaus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Rizky atas sambutannya. Untuk sambutan terakhir, yaitu dari Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Tazkiyah kepada Bapak Dr. Andang Heryahya, MPD MPDI, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa silaturahim di pagi hari yang sangat berbahagia ini. Tentu kami dari kampus mengaturkan terima kasih kepada teman-teman LDK, kepada Ketua Hanif ya, kemudian kepada bagian kemahasiswaan ada Ustadz Rizky, dan tentu kepada teman-teman yang lainnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, acara seperti ini tentu merupakan acara yang sangat baik dan bisa menambah semangat, kemudian meningkatkan rasa keislaman kita, bahwa tahajud kita sebagaimana tadi Ustadz Rizky sampaikan, baca Al-Quran kita dan kegiatan aktivitas ibadah yang lainnya itu harus dibuktikan ya, dibuktikan dengan keberpihakan, dibuktikan dengan komitmen. Jadi dalam hidup ini keberpihakan itu menjadi penting. Kita berpihak kepada siapa? Dan hari ini Masya Allah dengan berbagai macam konflik di Palestina, orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat dengan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang lain, itu kemudian membuat orang bertanya-tanya. Membuat orang bertanya-tanya yang kemudian membuat ragu gitu ya, membuat ragu. Dan mudah-mudahan saya kira acara ini ke depan harus semakin baik, dan hari ini sudah sangat baik. Dan tentu kita ingin semuanya yang di sini anak-anak muda yang tentu kita ingin tidak boleh lewati sejarah ini dengan sia-sia. Waktu tidak akan terulang, maka tentu sangat kita inginkan bersama-sama bagaimana masa-masa muda ini kita isi dengan kebaikan, kemudian menambah stok keberanian kita, ya, karena membela sesuatu yang terzolimi, kemudian membela sesuatu itu butuh itu keberanian. Oleh karena itu maka stok keberanian kita harus ditambah. Bagaimana kegiatan-kegiatan LDK bisa kemudian memberikan kontribusi terhadap peningkatan semangat kemudian keberanian ini. Penakut saya kira tidak memberikan masalah, tidak memberikan solusi, dan tidak ada pilihan lain bagaimana kita harus memperkuat semangat ini, keberanian ini, untuk kemudian bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap Islam, terutama di Palestina. Itu saya kira yang paling penting. Harapannya bagaimana kegiatan-kegiatan kita di LDK itu bisa meningkatkan semangat keimanan kita, ketakwaan kita sebagai modal kuat untuk menguatkan keberanian kita di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas nama Rektor yang berhalangan pada hari ini. Saya sekarang berada di sebuah kampung yang sangat sulit untuk mengambil sinyal. Saya harus berjalan naik motor sekitar berapa puluh menit baru mendapatkan sinyal ini, ya.
Terima kasih sekali lagi. Tidak boleh lama-lama kalau sambutan. Dan silakan acara ini diteruskan dengan sebaik-baiknya. Niatnya harus lurus sebagai bagian daripada kita untuk mengumpulkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Dr. Andang Heryaya, MPD MPDI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti Webinar Plus 10 Festival 2021. Webinar ini akan berlangsung selama 2 sesi yang insya Allah akan dipandu oleh moderator yaitu Ukhtina Mutia Mustafa. Sebagai info, nanti di sesi terakhir pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, ada pembagian door prize. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara sampai akhir. Selanjutnya kepada Ukhtina Mutia Mustafa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ukhtina Yumnah atas waktu yang diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada semuanya di acara webinar kita, Webinar Palestine Festival 2021, di mana mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Palestina dan juga bagaimana nih seharusnya kita sebagai pemuda muslim menanggapi nih fenomena ini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke acara inti, saya sebagai moderator izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan saya Mutia Mustafa yang insya Allah akan memandu teman-teman sekalian untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Nah, untuk memastikan webinar kita berjalan dengan lancar, dimohon kepada para peserta webinar untuk mematikan mikrofonnya selama acara ini berlangsung. Oke, dan juga sebagai informasi, insya Allah webinar ini akan kita laksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi kedua akan kita laksanakan ba'da zuhur nanti. Jadi setiap pembicara akan menyampaikan materinya selama 45 menit. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom chat, dan insya Allah kami akan menanggapinya di sesi tanya jawab kita nanti. Ya, jadi jangan khawatir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada hari ini, I feel honored and privileged, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan nih, kita ada 2 pembicara yang Masya Allah, ya sangat luar biasa, yang insya Allah akan saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian satu persatu ya selama sesi webinar ini berlangsung. Pembicara pertama kita adalah Ustadz Happy Andi Bastoni. Oke, Ustadz Happy Andi Bastoni merupakan seorang pendakwah mancanegara, sekaligus ketua, pembina, serta penasihat di beberapa yayasan Islam di Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh S3 dalam bidang manajemen pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun. Ya, mari kita doakan bersama ya, semoga proses disertasi beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya mungkin ingin memastikan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat Ustadz ya untuk pagi hari ini ya Ustadz. Ya Mbak Mutia. Oke, nah insya Allah nih teman-teman sekalian, Ustadz Happy Andi Bastoni ini akan berbagi ilmu kepada kita semua mengenai sejarah konflik di Palestina. Nah, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi kepada Ustadz Happy, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah. Ikhwan akhwat, para peserta webinar Festival Islam Tazkiyah dimanapun berada, ya, ada 200 lebih ya partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom pada kesempatan kali ini ya. Dan mohon izin ke panitia, saya aktifkan satu kamera kecil di sini ya untuk backup di YouTube ya sebagai dokumentasi ya. Barangkali satu saat bisa dilihat ulang ya. Jadi tayang live di akun saya Happy Andi Bastoni channel ya untuk dokumentasi ya. Ya, acara kita pada hari ini ya, tadi diinformasikan sekitar 45 menit ya dari sekarang kita akan bicara tentang Palestina ya. Bicara tentang Palestina tidak bisa dilepaskan dengan bicara tentang Yahudi. Ya. Saya di tahun 2000 sampai 2007 nggak tahu teman-teman sudah lahir atau belum ya. 2000 sampai 2007 ya. Saya lama bergelut di dunia jurnalistik ya. Saya wartawan ya 7 tahun di majalah Islam Sabili waktu itu ya. Sudah almarhum ya. Tutup tahun 2013. Sementara saya keluar 2007 akhir. Jadi saya 7 tahun. Saya ingat banget untuk pemberitaan lokal ya, pemberitaan lokal Indonesia, kita selalu menyiapkan 2-3 halaman ya, standby terus. Jadi kita kosongkan dan siap untuk memberitakan kondisi Aceh terkini. Jadi Aceh itu selalu ada dalam pemberitaan kita. Ya. Itu lokal. Yang global ya, dunia, itu selalu kita sisihkan ya, 2-3 halaman di majalah tersebut ya, berita tentang Palestina. Ya. Nah, begini cara kami ya peduli terhadap Palestina. Menyiapkan 2-3 halaman khusus spesial, nggak boleh diganggu itu kan. Ini untuk Palestina. Ya. Jadi kami siapkan berita-berita terkini tentang Palestina yang sebagian mungkin kami hunting langsung dari wartawan yang ada di sana, personal yang ada di sana ya, korespondensi kami ya. Atau yang dikutip dari media-media lainnya seperti majalah internasional yang Mustama pada waktu itu ya, atau kemudian media-media online lainnya yang kemudian kami racik dalam rubrik alam Islami atau dunia Islam ya, 2-3 halaman. Nah ini salah satu bentuk kepedulian kami pada waktu itu, memberitakan kondisi terkini tentang Palestina yang mungkin ya sering ditutup-tutupi, atau bukan hanya ditutup-tutupi, tapi juga barangkali dibelokkan. Ya. Di sana itu siapa yang teroris dan siapa yang bukan teroris. Bagaimana mungkin Hamas ya, yang berusaha untuk mempertahankan negeri mereka, yang dicomot satu demi satu, digeser pelan tapi pasti oleh Zionis Israel. Lalu kemudian mereka disebut sebagai teroris, real teroris. Padahal the real teroris sebaliknya ya, Zionis Israel tersebut. Nah ini kepedulian kami pada waktu itu ya. Dan kalau kita lihat sejarah, sungguh masalah Palestina ini barangkali bisa disebut sebagai ummul qadaya, induk dari masalah. Dan di satu sisi, wallahu alam, nanti kita bisa diskusi. Saya melihat peta sejarahnya gitu ya. Palestina ini menarik ya, atau wilayah Syam secara umum dan wabil khusus Palestina ya. Dia menjadi semacam simbol kekuasaan dunia ya. Bukan hanya di daerah Timur Tengah tapi secara menyeluruh ya. Coba kita lihat rumusnya bahkan begini, siapa yang menguasai Palestina maka dia akan menguasai dunia. Mungkin kalimat saya ini salah tapi coba kita perhatikan ya. Siapa yang menguasai Palestina maka dia akan menguasai dunia. Bicara Palestina misalnya, kita nggak usah tariklah ke zaman Nabi Musa ya. Jelang Nabi Muhammad diutus saja misalnya. Ketika Palestina waktu itu dikuasai oleh Romawi, ya, setelah mereka ya, ditinggal oleh
Nabi Sulaiman alaihissalam dikisahkan, kemudian sempat orang-orang Yahudi itu terombang-ambing dari satu kekuasaan yang lainnya. Mereka sempat dijajah oleh Yunani, kemudian di Babilonia, ya, kemudian Persia, dan kemudian pada saat Nabi Isa alaihissalam mereka berkata dengan orang-orang Romawi, sehingga jelang Nabi diutus, ya, wilayah Syam itu berada dalam kekuasaan Romawi. Ya, wilayah Syam itu berada dalam kekuasaan Romawi. Nanti kita akan lihat persinggungan antara kekuasaan Romawi ini dengan kaum muslimin. Itu kan benturan politiknya ya di daerah Syam itu yang kita kenal dengan Mu'tah, kita kenal dengan Yarmuk, itu kan wilayah Syam semua. Intinya apa? Dulu ya wilayah Syam itu jelang Nabi dilahirkan dikuasai oleh Romawi, dan Romawi lah yang menguasai dunia. Ya, begitu berkuasanya Romawi sampai Napoleon Bonaparte, ya, saya juga baru ini dapat referensinya justru dari Pak Syafi Antonio dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager, dan kemudian dikembangkan lagi dalam ensiklopedia beliau, ya. Ketika bicara tentang Konstantinopel, beliau mengatakan, ya, Napoleon Bonaparte itu mengatakan kalaulah dunia ini negara, sebuah negara, kata beliau, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Begitu berkuasanya Romawi. Ya. Dan saat itu mereka menguasai Palestina. Nah, ya. Jadi siapa yang menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Dan waktu itu Palestina, Syam secara keseluruhannya dikuasai oleh Romawi. Lalu setelah itu, satu persatu wilayah Syam di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Kita ingat cerita bagaimana Umar bin Khattab, kita mulai bicara tentang sejarah Palestina, ya. Ketika setelah perang Yarmuk, ya, di masa akhir Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian lanjut di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, praktis hampir seluruh wilayah Syam itu, ya, berada dalam kekuasaan kaum muslimin dengan gubernur yang terkenal, ya, hampir 20 tahun menjadi gubernur, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang berpusat di Damaskus, ya, Suriah hari ini, dan Palestina, ya, berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan sejak saat itu, ya, maka dunia pun, ya, dunia secara keseluruhan 2/3 dunia ini berada dalam kekuasaan umat Islam. Walaupun berpindah-pindah gitu kan, dari Bani Umayyah 91 tahun, lanjut Bani Abbasiyah sekitar 500 tahun, kemudian lanjutkan dengan beberapa kerajaan-kerajaan kecil, nanti ada kerajaan Safawi, nanti ada kerajaan Al-Ayyubiyah, nanti ada dinasti Saljuk, nanti puncaknya Turki Utsmani, sempat juga Mongol di India, ya. Kemudian sempat Abbasiyah di Mesir, dan Bani Umayyah di Damaskus, ya. Tapi bisa disebut pada fase ini ketika Palestina berada dalam kekuasaan kaum muslimin, maka mereka menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Nah, ya, jadi kita tiba pada fase ini, ya, di mana kekuasaan dunia, ya, dunia waktu itu berada dalam genggaman umat Islam. Nah, berikutnya, ya, setelah perang salib, ya, sempat lepas 80 tahunan mungkin waktu itu, ya. Kemudian datanglah seorang panglima perang yang sangat berjasa kepada kita. Kita kenal tokohnya, selain membebaskan Mesir dari kungkungan Syiah, dia juga membebaskan Al-Aqsa dari tangan pasukan salib. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Kalaulah Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, ya, maka Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa, dan Tariq bin Ziyad, ya, membebaskan Andalusia. Ini panglima perang yang saya kira harus kita hidupkan lagi hari ini, semangatnya, semangat pembebasan gitu kira-kira, ya. Nah, dan berada kembali dalam kekuasaan kaum muslimin. Ya, berada kembali dalam kekuasaan kaum muslimin. Sampai kemudian ketika Turki Utsmani mulai sakit gitu kira-kira, ya, secara internal, ya, kekuasaan mereka goyah gitu kira-kira, ya, secara internal, dan secara internal, secara eksternal, ya, karena as-suqut wan nuhud, ya, faktor yang menyebabkan bangkit dan runtuhnya peradaban itu kan selalu ada dua, internal dan eksternal. Nah, internalnya Turki Utsmani itu mulai sakit, mulai goyang begitu kira-kira. Tapi secara eksternal penyebabnya juga adalah karena perang dunia. Ya, perang dunia pertama yang terjadi tahun 1914,
sampai 1918. Nanti dicek lagi tahunnya, ini terjadi Perang Dunia Pertama. Di mana pada Perang Dunia Pertama itu, ya, pasukan sekutu, ya, yang di dalamnya ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika belakang menyusul, ya. Bahkan ada yang mengatakan Jepang waktu itu bergabung dengan sekutu ini, nanti dia keluar dan menjadi musuh sekutu dalam Perang Dunia Kedua, ya. Dan di dalam sekutu ini ada Yahudi, ya, ada orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, ya, yang berada di pihak sekutu. Nah, di sebelah kanan musuhnya ini, ya, apa namanya yang disebut dengan sentral, itu kan blok sentral, ini blok sekutu, blok sentral. Di sini ada Jerman, ya, kita kenal ada Nazi, Jerman, Austria, dan beberapa negara kecil, serta yang paling penting adalah Turki Utsmani. Nah, jadi teman-teman bayangin apa perimbangannya, ya. Di sini ada Inggris dan kawan-kawan, Amerika diantaranya, dan di dalamnya ada Yahudi, dan di sini ada Jerman, dan di dalamnya ada Turki Utsmani. Dan terjadilah perang, 4 tahun lamanya peperangan terjadi, Perang Dunia Pertama, ya, dan dimenangkan oleh sekutu, sebagaimana kita pahami. Nah, dari sini kemudian dunia kemudian terbalik lagi. Yang tadinya dunia dikuasai oleh kejayaan kaum muslimin, ya, lewat beberapa dinasti yang kita sebutkan tadi, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya, Mamalik, lalu kemudian beberapa yang lain, Andalusia, ya, sampai kemudian Turki Utsmani, ya. Nah, sekarang berbalik, ya, di mana perang, ya, dikuasai oleh atau dimenangkan oleh pasukan sekutu, ya, Inggris dan kawan-kawan. Dan wilayah-wilayah yang tadi dikuasai oleh Turki Utsmani, diantaranya tanah Hijaz, wilayah Syam, ya, kali ini jatuh ke dalam sekutu. Nah, ya, berada dalam kekuasaan sekutu. Maka wilayah-wilayah ini tadi, ya, segera diambil alih oleh sekutu, dan rumus penjajahan atau untuk menguasai sebuah negeri itu, rumusnya dari zaman dulu sampai sekarang sederhana, ya, divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Maka wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani tadi dan sekarang jatuh ke tangan sekutu ini tadi, teman sekalian, dipecah belah, dibuat state-state, dibuat negara-negara. Ya, wilayah Syam yang merupakan satu kesatuan tadi itu, ya, dipecah oleh sekutu, oleh Inggris ke beberapa negara kecil. Maka muncullah negara Syria atau Suriah. Maka muncullah negara Lebanon. Maka muncullah negara Yordania, dan maka muncullah negara Palestina. 4. Ya. Ini negara. Nah, Yahudi, ya, yang tadi berada di belakang sekutu, teman sekalian, minta jatah. Biasa, ya, ini pendompleng, di mana-mana begitu. Dia mendompleng, dan kemudian begitu menang maka diminta jatah. Ini karakter penjajah banget gitu, ya, di mana-mana begitu. Dia dompleng minta jatah, ya. Dan ini tanah yang betul-betul mereka incar dari dulu, gitu kan. Nah, awalnya ini kan yang penting mereka kasih jatah aja gitu kan. Ada penjelasan mengatakan orang-orang Yahudi ini sempat diberikan beberapa pilihan, ya, di beberapa pilihan, ya, bahkan sempat ditawarkan di Jepang gitu kan, di beberapa tempat saya nggak hafal, ya, tapi pada akhirnya mereka dikasih tanah Palestina, nggak banyak, sepetak tanah, ya, hanya untuk tempat bermukim saja beberapa di antara mereka. Nah, tapi dari sinilah, dari bulan Desember waktu itu Yahudi, ya, memberitahu pemimpinan Zionis, ya, untuk memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina. Ya, nah, ini sejarah, dan sejak saat itulah, ya, berlangsung, ya, pelan tapi pasti, ya, sampai tahun 1938 itu dikatakan, ya, ada ratusan ribu keturunan Yahudi, gitu kan, yang berada di berbagai wilayah,
yang tadinya berada di kamp-kamp pengungsian dan berada di berbagai negara yang lainnya, ya, berbondong-bondong gitu kan mendatangi Palestina. Ya, maka dari sinilah ya awal mula ya pencaplokan Palestina itu oleh Yahudi. Ya, pelan tapi pasti, dan apalagi kalau kemudian dan ini tentu saja tidak dibiarkan oleh kaum muslimin. Jadi pada awal ketika orang-orang Yahudi mulai mencaplok bumi Palestina yang satu demi satu, seluruh kaum muslimin bahkan termasuk di Indonesia itu tidak ada yang setuju. Jadi sudah melawan ya, tidak ada yang setuju. Ini menarik peta pertarungannya ya. Jadi dulu judulnya Yahudi melawan kaum muslimin. Yahudi yang ingin menguasai Palestina ya harus melawan umat Islam dari seluruh dunia, bukan hanya negara Arab. Ya. Nah, sampai akhirnya disahkan gitu kan oleh pemerintahan sekutu pada waktu itu, Inggris dan yang lainnya ya. Dan lambat laun ya lewat perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan ya, di sini kelicikan orang-orang Yahudi itu ya, mereka sudah mulai bisa mengurangi musuh dengan cara apa? Menganggap bahwa tanah Palestina ini adalah masalah geografis, bukan masalah akidah. Dan karena itu urusannya bukan lagi dengan kaum muslimin, tapi dengan negara-negara Arab saja. Ya, jadi mulai yang tadinya Israel melawan umat Islam sekarang dikerucutkan. Ya, udah ini bukan urusan umat Islam, ini urusan orang Arab. Ya. Dan mulai saat itu Zionis ini ya, hanya mendapatkan perlawanan dari negara-negara Arab yang berada di sekitar. Ya, jadi musuhnya udah berkurang gitu kan. Maka disinilah terjadi peperangan tahun berapa? 167-an, tahun 67 ya. Israel ini mulai bersinggungan ya, berperang. Musuhnya siapa? Ya Mesir, ya Yordania, ya Suriah gitu kan. Negara-negara Arab yang berada di daerah Palestina, ya, yang ada di daerah Palestina. Nah, ini sikap yang kedua. Nah, lambat laun ya beberapa negara yang berada di perbatasan Palestina ini, teman sekalian, mulai dikerucutkan lagi. Ya, nah, misalnya dengan ada perjanjian Camp David misalnya tahun 70-an bahkan ya, 78 kalau nggak salah ya. Dan kemudian perjanjian-perjanjian yang lainnya ya mulai dikerucutkan lagi bahwa masalah Palestina ini bukan masalah Arab, tapi ya, masalah Palestina, rakyat Palestina, bangsa Palestina dengan Zionis Israel. Saya ulangi, pertama, ya, konflik Palestina adalah konflik antara umat Islam yang tidak setuju dengan keberadaan Yahudi di Palestina, lalu dikerucutkan lagi oleh mereka menjadi konflik negara-negara Arab, negara tetangga yang tidak setuju dengan kehadiran Yahudi di Palestina. Lama-kelamaan lagi ya dikerucutkan lagi ya menjadi bangsa Palestina atau rakyat Palestina dengan Zionis Israel. Sehingga Mesir, Arab Saudi, Yordania, Suriah atau Syria pelan-pelan ya itu tidak berkutik. Karena dalam perjanjian-perjanjian mereka ya, maka nanti kan dibentuknya PLO misalnya, itu mereka tidak bertanggung jawab, ini urusan Palestina. Bukan urusan kaum muslimin, bukan urusan negara Arab, tapi urusan Palestina. Nah, sampai kemudian akhirnya teman-teman sekalian, kalau kita runut nanti saya runutkan dulu ceritanya, nanti kita coba analisa balik lagi ke belakang ya. Semakin kemari mulai diubah lagi. Ya, mulai diubah lagi, bukan Zionis melawan bangsa Palestina, bukan Zionis melawan rakyat Palestina, tapi Zionis melawan Hamas. Nah, jadi musuhnya sekarang ya bukan bangsa Palestina lagi ya, tapi sudah Hamas. Nah, semakin kemari dikerucutkan lagi. Dibentuklah opini dunia bahwa Hamas itu teroris. Ya, Hamas itu suka nyari gara-gara itu kan, melanggar perjanjian dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Jadi Hamas sendiri mulai dikerdilkan oleh mereka. Nah, ini secara politik.
Dan secara geografis, ya, kalau kita lihat peta, dan saya kira petanya sudah ada di mana-mana gitu ya, kita bisa lihat. Saya coba lagi buka slide ya, peta Palestina yang kalau kita perhatikan ya, ini ada ya, baru kebuka. Itu tadi secara politik teman-teman sekalian. Nah, secara geografis demikian juga. Nah, ini udah muncul ya. Jadi ini udah muncul ya? Oke. Ini tahun 46 ya. Masih seperti ini, yang hijau ini peta saya kira bisa didapatkan dari mana-mana ya. Wilayah yang hijau ini masih wilayah Palestina. Tapi lama-kelamaan dikerucutkan tahun 47 ya, menjadi seperti ini. Tahun 67 seperti ini tahun 2000-an ya, menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita prediksi wilayah yang dikuasai rakyat Palestina itu ya, tidak lebih dari 15-20% saja. Sisanya sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Ya, dan mulailah dibentuk opini bahwa ya, bukan hanya opini secara politik tadi itu, bukan hanya opini secara geografis, ya, tapi secara peta. Kalau teman-teman ketik Google, ya, kita live saja ya, coba langsung ya, supaya betul-betul saya coba searching Google ya. Saya searching Google-nya pakai ini ya, pakai Google bukan pakai Yahoo ya. Sebentar ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat Google ya, tanya Om Google ya, peta Palestina atau map Palestina. Map Palestina ya. Apa yang kemudian akan terjadi? Ini saya live-kan sebentar ya. Share screen, kemudian Palestina. Ya. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Ini map Palestina. Jadi yang kita cari itu Palestina. Ya. Tapi yang muncul siapa? Israel. Ini saya kecilkan lagi lah. Nah, ini kan wilayahnya. Ini lebih gede lagi ya. Nggak ada. Ini saya live ini, maksud saya langsung gitu ya. Nah ini kan coba, ini kan peta ini, peta. Teman-teman perhatikan, map Palestina, tapi yang muncul apa? Israel. Mana Palestina? Nggak ada lagi. Kalau Yordania, oke, Damaskus, oke, Beirut, Lebanon masih ada, tapi Palestina nggak ada lagi. Ini saya ketik, teman-teman bisa cek sendiri dan ketik sendiri nanti. Artinya apa? Negara Palestina itu memang betul-betul ingin dihapus, diambil dan diganti dengan Israel. Ada upaya yang betul-betul terstruktur, tersistematis, sebenarnya baik dari sisi politik, baik dari sisi geografis, dari sisi apalagi dari sisi kekuasaan mereka ambil alih satu persatu. Nah. Lalu kemudian muncul pertanyaan gitu kan, dan ini bukan muncul pertanyaan ini bukan dari apa namanya kita, dari orang Indonesia, bukan orang non Muslim pertanyaan ini ya, atau statement ini ya, bahkan statement ini pun muncul dari internal umat Islam itu sendiri ya. Dan ini yang harus kita tepis saya kira. Apa itu? Ada yang kemudian berpendapat bahwa untuk mengakhiri konflik ini ya, sederhana, ya, serahkan wilayah Palestina itu ya kepada Yahudi, ya, dan urusan selesai, ya. Jadi serahkan wilayah Palestina itu kepada Yahudi, 3-4 juta penduduk Palestina itu ya kan bisa kita larikan, ungsikan ke tempat lain. Mungkin teman-teman pernah dengar ini ya. Untuk apa menyerahkan diri, lalu kemudian begitu banyak orang yang terbunuh, gitu kan? Ya, lebih baik menghindar. Ya, Palestina kita serahkan urusan beres. Nah, ini pernyataan yang sangat-sangat salah, karena ya kalau negara Palestina ya, dengan sejarah yang kita tahu tadi, siapa yang mengambil, siapa yang mencaplok ya, dari sejarah yang saya uraikan secara ringkas tadi gitu ya. Kemudian kita serahkan mereka, apa yang kemudian terjadi? Ya, yang terjadi begini. Ya, saya sempat tulis di Instagram saya, teman-teman sekalian, nanti bisa dicek langsung ya.
Ini sempat saya tulis, bagi yang sudah follow mungkin pernah lihat ya. Begini jika wilayah Palestina diserahkan ke Zionis Israel. Ini akan terjadi ya. Ini akan terjadi. Nah, kita loncat saja ya. Pertama ya, harus kita pahami bahwa menyerahkan tanah Palestina kepada Zionis Israel itu artinya menyerahkan tanah kepada penjajah. Ya kan? Ini sama seperti kita dijajah Belanda datang. Udah ngapain melakukan pelawat? Serahin aja, kita pindah. Orang Jawa pindah ke Sumatera gitu kan. Orang Sumatera pindah kemana kayak gitu kan. Itu sama dengan begitu. Yang menjajah kan Yahudi ini, mereka datang. Kenapa kita harus pindah? ini logikanya nggak masuk akal. Ini sederhananya. Yang kedua, dan ini sangat penting, ya, jangan berharap ketika Palestina itu kita berikan kepada Israel, Zionis Israel, ya, mereka akan berhenti. No, tidak. Karena visi mereka, ya, ambisi mereka bukan hanya ingin menguasai Palestina. Visi mereka, ambisi mereka tertuang dalam bendera Israel. Nah, teman-teman lihat bendera ini teman sekalian mengandung dua makna. Ya. Pertama, ada warna biru di atas dan di bawah. Ini simbol dua sungai besar di daerah Timur Tengah di sana, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Ya. Di tengahnya ada bintang David. Mereka ingin mengatakan kami ingin mewujudkan kembali kejayaan Daud yang membentang antara Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nah, ini kalau kita tarik jalur garis lurus, Sungai Nil di sebelah kiri yang membelah ke Mesir, dan Sungai Efrat ya, yang membelah Irak ya, dan Syam terus sampai ke bawah. Ini kalau kita tarik nih garis ini, maka apa yang terjadi? Ya, mereka akan mencaplok Palestina itu pasti semuanya. Mereka akan naik ke atas, menguasai seluruh wilayah Syam, akan mengambil Irak. Makanya Irak itu mereka hancurkan, Baghdad mereka hancur leburkan, ya, Suriah mereka hancur leburkan. Supaya apa? Supaya ketika tiba masanya itu tinggal caplok. Negara kan kalau sudah lemah, ya tinggal ambil aja gitu kan, tinggal caplok aja. Ya. Maka Mesir mereka juga bikin lemah, ya, tidak boleh kuat gitu kan. Dipastikan bahwa yang menjadi presiden Mesir adalah orang yang pro dengan mereka. Ya, sebab ketika Mesir dipimpin oleh tokoh yang tidak pro dengan Israel, maka akan mereka hancurkan, mereka habiskan. Ya, dan ini pernah terjadi ketika Dr. Mursi Al-Hafiz hafal Quran menjadi pemimpin Mesir dan sangat berseberangan dengan ide-ide Israel, maka mereka akan segera hancurkan dengan berbagai cara. Nah, ini di Mesir mereka taklukkan juga. Jadi jangan bermimpi ketika Palestina diserahkan kepada mereka urusan selesai. Tidur kita nyaman enggak? Justru ini ya, menjadi benteng terakhir. Nah, jadi ketika kita menyerahkan Palestina, maka benteng ini akan jebol dan akan mengambil wilayah-wilayah yang lainnya. Ini impian mereka, ya, ingin mewujudkan negara Israel Raya ya, dengan menguasai wilayah-wilayah seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi. Ya, nah, jadi teman sekalian, poinnya apa yang kemudian bisa ditambahkan pada penjelasan ini, bahwa kita harus membangun kepedulian ketika kita sudah tahu sejarah Palestina, ya, siapa yang dijajah dan siapa yang menjajah, ya, dan kemudian endingnya begitu kira-kira, ya, ending dari masalah ini ujungnya juga kita sudah tahu gitu kan. Nah, selanjutnya ya pilihan kita seperti disampaikan dalam pengantar tadi, kata sambutan tadi ya, kita harus berpihak. Kita harus berpihak kepada pejuang-pejuang Palestina sesuai dengan kemampuan kita ya. Saya pernah wawancara salah seorang, ini nambahin mungkin nanti Mas Edgar bisa lebih detail lagi ya. Pernah wawancara dengan salah seorang tokoh Palestina ya, namanya Said Sobri kalau saya tidak salah, udah lama sekali saya wawancaranya, dan beliau menyebutkan gitu kan, ada beberapa alasan singkat, saya sebutkan singkat saja, nanti silakan diperdalam oleh Mas Edgar ya, mengapa kita harus membela Palestina ya, mengapa kita harus membela Palestina.
berdasarkan sejarah yang sudah kita ketahui tadi, ya. Mengapa kita harus membela Palestina? Ini pun sudah saya pernah upload ya di Instagram ya. Pertama ya teman-teman sekalian, Palestina itu adalah tanah suci milik kita. Ya, tanah suci milik kita, bukan milik orang lain. Ya, tanah suci milik umat Islam. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari sekian banyak tempat di muka bumi ini tidak banyak disebutkan oleh Allah. Termasuk yang sedikit itu adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Dan Al-Masjid Al-Aqsa ini bukan yang ada di Sidratul Muntaha, bukan yang ada di mana Jawa, bukan yang ada di mana. Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina atau lokasi yang berada di Palestina. Ini bukan di tempat yang lainnya, gitu kan. Kemudian buktinya apa? Buktinya ya ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan kemudian mereka melaksanakan sholat berjamaah, kata Rasul ya kiblat kita ke Al-Masjid Al-Aqsa. Maka kita temukan dalam sejarah bagaimana mereka ya melaksanakan sholatnya ke arah utara, yaitu ke arah Syam gitu ya, ke arah Palestina. Oke. Kemudian yang kedua ya termasuk tempat ibadah yang diutamakan. La tusaddu rihalu illa ila salat masajid, kata Rasul tidak begitu diutamakan untuk melakukan perjalanan ya illa ila salat masajid kecuali 3 masjid. Masjid hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa. Jadi ini sekaligus perintah kepada kita untuk merebut ya wilayah Palestina agar kita bisa sholat di situ. Ya, agar kita bisa sholat di tempat tersebut dan ini juga memberikan isyarat kepada kita agar tempat tersebut tidak diberikan kepada orang lain ya. Dan yang paling penting lagi mengapa kita harus peduli Palestina? Karena yang terjadi di sana adalah tragedi kemanusiaan. Andai ya kondisi tersebut tidak terjadi di Palestina dan bukan muslim yang mengalami, kita tetap harus peduli. Karena di situ bukan perang. Yang terjadi adalah pembantaian. Anak kecil ditembak, orang tua diseret, ya. Kemudian bahkan mereka tidak bisa tidur nyenyak seperti kita hari ini. Ya. Para akhwat muslimah yang berada di sana, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya dan dari pengalaman-pengalaman mereka diceritakan ya. Mana ya saya pernah ini disebutkan ya bahwa kenapa muslimah Palestina itu ya ketika saat tidur pun mereka menggunakan hijab ya. Jadi ketika istirahat pun tidur mereka mengenakan hijab. Mengapa? Karena mereka tidak tahu ya jangan-jangan malam itu rumah mereka akan dibom gitu kan dan mereka akan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi sampai seperti itu kondisinya ya. Nah, jadi ini adalah tragedi kemanusiaan ya, bukan perang. Kalau perang oke, kita mungkin bisa abaikan itu kondisi mereka, tapi ini bukan perang, ini adalah tragedi kemanusiaan ya. Dan yang paling penting lagi ya, kita punya ikatan sejarah dengan Palestina. Maka setiap kali ketemu dengan orang-orang Palestina ya dan kemudian mengaku ana Indonesia, saya Indonesia, orang Indonesia, maka mereka akan mengatakan anta atau Indonesia akhun syakik ya adalah saudara kandung kami. Jadi mereka menganggap ya bahwa Indonesia ini adalah saudara kandung karena bangsa Palestina lah yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia ya, ketika kita merdeka dulu. Jadi ini saya sempat bikin slide-nya juga waktu itu ya, sejarah hubungan Indonesia dan Palestina ini adalah sejarah lama ya. Punya hubungan yang sangat erat ya, bahkan mereka adalah bangsa pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Ada seorang tokoh Palestina namanya Muhammad Amin Al-Husaini, mufti Palestina yang disegani pada waktu itu ya, dialah yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia ya di sebuah radio Berlin waktu itu dengan bahasa Arab. 2 kali dia umumkan ya kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai hari ini setiap 17 Agustus ya di Gaza itu teman-teman ya selalu dilaksanakan upacara bendera merayakan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa ya. Jadi setiap 17 Agustus ya di Gaza itu ya ada upacara bendera. Ya, upacara bendera seperti kita, ada pembina upacaranya, pemimpin upacaranya dengan bahasa Arab dan dikibarkan bendera Indonesia. Jadi mereka pun turut gitu kan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mereka juga yang mendorong pengakuan negara-negara lain yang Muhammad Amin Al-Husaini lah yang kemudian keliling melakukan safari ya ke beberapa negara Timur Tengah
untuk berikan dukungan kepada Indonesia sehingga kemudian diakui oleh PBB pada saat itu ya. Dan tidak lupa juga saya sebutkan ada jasa seorang saudagar Muhammad Ali Tahir yang kemudian membiayai perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh Islam waktu itu ketika mereka keliling negara-negara di Timur Tengah. Dan dari aspek Indonesia juga kita menemukan banyak riwayat tokoh Indonesia, pahlawan Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, itu dikabarkan dia pernah menyebutkan bahwa Palestina negara kandung Indonesia, dan ketika mereka berjuang membebaskan negeri tersebut, ya, memberikan dukungan kepada perjuangan tersebut dengan menyerukan kepada Nahdliyin, ya, kalangan Nahdliyin khususnya dan umumnya rakyat Indonesia, ya, menyerukan agar melaksanakan ya kunut nazilah. Nah, ini dukungan spiritual yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Dan ditemukan juga dalam catatan sejarah ya, salah seorang tokoh NU juga ya, Kiai Haji Abdul Wahab juga menyerukan penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina. Nah, ini yang sebagian yang sebutkan. Kita temukan juga ya Indonesia pernah membuat perangko yang kemudian ada logo, ada gambar Indonesia Palestina yang untuk memberikan dukungan kepada negara tersebut ya. Nah, sebagai penutup teman-teman sekalian sebelum kita diskusi bahwa Palestina itu adalah milkun lil muslimin, ya, milik umat Muslim yang dijajah oleh Zionis Israel ya, dan kita harus berada di pihak ya, bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya karena kita satu akidah dengan mereka. Tadi dibacakan pada kata sambutan ya, al-muslimu al-muslim ya, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu ya, Palestina dan Indonesia punya sejarah dan ikatan yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang ini sebagai prolog, sisanya kita bisa diskusi. Teman-teman bisa menambahkan informasi-informasi baru tentang Palestina atau apa-apa yang perlu kita diskusikan. Saya serahkan kembali kepada Mbak Mutia, moderator kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Happy atas materi atau sharing sessionnya yang sangat bermanfaat ini. Tentunya kita mendapat insight-insight baru ya terkait Palestina. Mulai dari tadi kita mengetahui bahwasannya sejarah Palestina atau pendudukan Israel di Palestina itu terus berganti ya, dari yang awalnya hanya tentang Yahudi dan Muslim, kemudian mengerucut menjadi antara Yahudi dengan bangsa Arab. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi menjadi ternyata masalahnya bukan dengan bangsa Arab, tapi ternyata Yahudi dengan penduduk native Palestina sendiri. Nah, kemudian makin kerucut menjadi antara Zionis dengan Hamas, dan itu makin berlangsung sampai hari ini gitu ya. Tadi yang Ustadz Happy sampaikan. Nah, kemudian juga di sini saya sedikit memberikan kesimpulan sedikit dari yang disampaikan Ustadz Happy, bahwasannya mengapa kita perlu penting bagi kita mengetahui nih sejarah Palestina, terus membela Palestina, karena tadi yang pertama bahwasannya Palestina ini merupakan tanah suci milik kita bersama gitu ya. Ini bukan hanya sekadar milik natives dari Palestina, bukan sekadar hanya milik bangsa Arab saja, tapi ini milik kita umat Muslim gitu ya. Dan yang kedua, sebagaimana yang kita tahu, Palestina adalah tempat ibadah utama kita. Yang ketiga juga, hal yang terjadi di Palestina itu sebetulnya adalah tragedi kemanusiaan, bukan sekedar peperangan saja. Yang keempat juga kita punya ikatan sejarah yang kuat ya. Dan yang kelima mungkin adanya persaudaraan akidah yang sangat kuat gitu ya antara kita sebagai kaum muslimin dan juga teman-teman kita di Palestina. Ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Insya Allah akan saya bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama ada dari Aulia Herdian Takhtiar, yaitu seorang mahasiswa. Izin bertanya Ustadz, lantas bagaimanakah mengembalikan kejayaan Islam serta merebut tanah Palestina dari Yahudi? Apakah kita mesti meniru ideologi Hitler yang memobilisasi kaum Yahudi ke Camp Auschwitz guna membinasakan sekaligus memperkerjakan secara paksa? Mungkin boleh langsung ditanggapi dulu. Oke, baik. Bismillah, saya sambil buka chat biar bisa saya baca ulang ya. Dari sebentar ya, paling atas ya, dari Aulia ya. Nah, Aulia. Betul.
Izin bertanya, bagaimana mengembalikan kejayaan Islam serta merebut tanah Palestina dari Yahudi? Apakah mesti meniru ideologi Hitler yang memobilisasi kaum Yahudi ke camp, kemudian membinasakan mereka sekaligus secara paksa? Oke, teman-teman sekalian, pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki paradigma berpikir yang sama dulu. Ini dalam perjuangan disebut dengan membentuk kesamaan visi. Selama kita masih berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa misalnya yang berhak atas Palestina itu Yahudi, bukan kita, ya nggak bisa. Ya. Sederhananya, Yahudi itu kan dikit. Dia cuma berapa, ada 5 juta atau 6 juta penduduk, gitu kan? Sangat-sangat sedikit. Malah ada ungkapan nih, negara-negara Arab, nggak usah ngapa-ngapain, nyerbu datang aja ke situ, mereka kabur semua. Ini masalah apa? Kesamaan berpikir. Kita tidak bersatu. Tidak bersatu. Kalau kita bersatu, selesai. Nah, jangankan bukan hanya mereka yang berada di negara-negara yang berada di sekitar, kita yang berada di jauh apalagi. Bahkan tidak sedikit hari ini masih ada yang mencurigai misalnya Hamas itu bikinan Yahudi, peliharaannya gitu kan. Kan kalau sudah begini, ya gimana kita mau membebaskan Palestina kalau di otak kita masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu kan. Ya, menyebut padahal kalau kita bicara tentang Hamas, ya, siapa yang melakukan perlawanan paling besar dan paling depan hari ini? Ya mereka. Kalau disebut bikinan Yahudi, ada juga mereka bikinan Syiah, ya, Hamas itu bikinan Syiah. Coba datanglah ke situ. Bagaimana orang-orang Hamas itu sholat gitu kan? Kan sholat orang Syiah bisa kita ketahui seperti apa. Apakah begitu sholatnya orang Syiah gitu kan? Soal mereka selama ini menjalin hubungan dengan Iran misalnya, atau bekerja sama beli senjata, ya karena kita karena Arab Saudi dan negara lainnya nggak masuk senjata, ya. Jadi wajar orang sedang tertindas, sedang diperangi, ya, siapa yang mau ngebantu, ya itu yang diajak, itu yang diterima gitu kan. Lain masalah kalau negara-negara sekitar Mesir, Yordania, Saudi membantu, kemudian dia menolak dan pengen kerjasama dengan Iran, nah itu masalah. Ini kan tidak. Nah, ini poin saya apa? Memiliki kesamaan berpikir dulu, bahwa Palestina itu adalah milik kita, umat Islam, ya. Jangan nanti ada yang ngurut ke belakang lagi gitu kan. Ini PR kita emang untuk menjelaskan. Bukankah itu miliknya Nabi Musa, ya, dan Musanya itu orang Yahudi. Wah, ini basic banget. Kalau kita masih ada yang berpikir seperti ini, cuci otak banget mestinya gitu kan. Jadi kalau hari ini masih mengatakan bahwa Musa itu nabinya orang Yahudi, wah ini fatal gitu ya. Masih keliru banget gitu ya. Apalagi di SD dulu kan kita suka dicekokin gini nih ya. Agama itu macam-macam. Pertama Islam, kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad. Ya kan? Yang kedua Kristen, Nasrani, ya, kitab sucinya Injil, agamanya nabinya Isa, ya. Lalu kemudian agama Yahudi, kitab sucinya Taurat, ya, agamanya nabinya Musa. Ini salah fatal. Nabi Isa itu nabi kita. Nabi kita gitu kan. Taurat Injil itu kitab kita. Iya kan, kita harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan ini bagian dari rukun iman ya. Al-imanu bil kutub gitu kan. Walaupun kita yakin kitab-kitab yang beredar itu sudah tidak asli lagi, tapi kita yakin itu Nabi Isa itu nabi kita, Nabi Musa itu nabi kita, Nabi Ibrahim itu nabi kita. Itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT ya, dan mereka itu Muslim. Mereka itu Muslim, bukan Yahudi. Apalagi Ibrahim, menyebut Ibrahim Yahudi, ya Al-Quran membantah. Ya. Makanya Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan, kan enggak. Melainkan tetapi ya, Hanifan Musliman, dibantah oleh Al-Quran. Jadi Musa itu bukan beragama Yahudi, Nasrani itu bukan beragama Kristen, ya. Isa itu bukan beragama Kristen, enggak. Ya. Isa itu beragama Muslim, ana Muslim. Ya. Hawariyun itu menyebut diri mereka ya sebagai Muslimun, ya. Wa nahnul muslimun, kata orang-orang Hawariyun yang berada di sekitar Nabi Musa. Nah, ini basicnya. Jadi kalau bicara tentang tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan untuk umat Nabi Musa, ya berarti kita Muslim, ya, bukan Yahudi. Ya, Yahudi sekarang yang menyebut diri mereka Zionis adalah orang-orang yang sudah melakukan penyimpangan yang tidak berhak atas Palestina. Nah, ini basic. Ini yang pertama. Jadi
kita harus menyamakan misi dulu, memiliki kesamaan berpikir dulu. Selagi ini tidak kita miliki, ya, maka tidak bisa. Ya. Dan dalam teori membangun peradaban, belajar dari Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, langkah pertama beliau adalah menyatukan kaum muslimin dalam satu bingkai visi yang sama. Ya. Aus dan Khazraj yang tadi bertengkar oleh Nabi didamaikan. Ya. Muhajirin, Ansor yang tadi tidak saling kenal, begitu mereka hijrah ke Madinah, Muhajirin, Ansor mereka jadikan satu. Nah, dengan cara ini kemudian Nabi bisa membangun Madinah ya, dengan tahapan-tahapan yang berikutnya. Ini saya kira kalau ditanya startnya dari mana, kita start dari sini dulu, memiliki kesamaan. Kalau sampai hari ini masih ada yang misalnya mencurigai perjuangan Hamas, ya, atau mencurigai misalnya itu dana kita yang kita kirim ke Palestina itu nyampe apa enggak? Karena kalau kita tanya ke Dubes Palestina, Dubes mengatakan saya enggak terima. Ya enggak, emang enggak dikirim ke sana. Ngirimnya langsung ke sono. Saya Jumat malam kemarin, ya teman-teman, bikin webinar itu lintas 3 negara. Jamaah saya ada di Jepang, ya, yang ngadain gitu kan, IPMI, Ikatan Perawat Muslim, ya, Jepang, dia ada di Jepang. Saya berada di Bogor, gitu kan, dan kita ngeling langsung ke Gaza. Nah, jadi kerjasama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap Gaza, dan bicara langsung dengan Muslimah Gaza. Ditunjukkan langsung farm, ya, tempat mereka kambing-kambing, domba-domba ternak yang akan dikurbankan. Ya. Jadi nyampe. Ya. Kalau yang mengatakan sumbangan kita nggak nyampe, dari mana bikin masjid yang ada di Gaza? Dari mana bikin rumah sakitnya ada di Gaza? Dari mana sumbangan-sumbangan itu yang kita lihat di TV-TV itu kalau bukan dari Indonesia. Jadi insya Allah nyampe, direct, langsung. Bahkan saya pernah melihat sendiri. Saya dulu sempat bikin acara yang berbuku saya, dan salah satu pembicaranya adalah Syekh Adnan Ar-Rantisi, adik dari Abdul Aziz Ar-Rantisi di Bogor. Ya. Dan setelah itu saya tetap chatting dengan beliau. Ya. Beliau di Gaza, saya di Indonesia. Kemudian kita tukar-tukar informasi lewat WhatsApp. Ya, pernah beliau dengan bangga mengatakan, ya, jazakumullah khairan, terima kasih banyak, kiriman dari Bogor udah nyampe. Apa saya bilang? Ditunjukkan, diangkat sekantong plastik kresek, ya, tertulis di situ kiriman donasi dari siswa dan siswi, ya, sebuah SD. Saya nggak usah sebutkan SD itu mananya biar aman dari delik ini ya jurnalistik, ya. Sebuah SD di Bogor. Kreseknya masih dari Bogor, isinya uang receh tabungan anak-anak Bogor, nyampe di Palestina live langsung. Jadi ini yang kita lakukan teman-teman sekalian, ya, memiliki, ya, persepsi, ya, yang sama dulu, menyamakan persepsi. Selagi kita masih saling curiga, ya nggak bisa, ya, masih jauh perjuangan kita. Masya Allah. Yang lainnya silakan. Masya Allah, ya semoga menjawab ya Mbak Aulia Herdian Takhtiar. Intinya samakan persepsi dan juga jangan termakan hoax-hoax ya tentang berita Palestina ini. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz, dari Danang, dari UIN Bandung. Apa jadinya jikalau bangsa Palestina merdeka terhadap akhir zaman ini? Sebentar, dari siapa? Dari Danang UIN Bandung. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau Palestina merdeka? Merdeka terhadap akhir zaman ini katanya. Ya. Jadi memang begini, saya melihat dan membaca, ya, di antara ras yang begitu sempurna, maksudnya bukan sempurna, begitu lengkap, relatif lengkap sejarah hidupnya itu, riwayatnya itu Yahudi. Malah saya tergelitik untuk menulis, ya, Yahudi dari masa ke masa, mulai dari lahirnya ras ini gitu kan, ini bukan agama tapi ras. Sampai kemudian di zaman para nabi sebelum Rasulullah, ya, kan penuh riwayatnya, mulai dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, ya, itu kan lengkap, ya, kisah-kisah orang Yahudi. Sampai Yahudi di zaman Nabi, ya, kalau yang ini pernah saya tulis judulnya, ya. Jadi akhir hayat Yahudi di masa Nabi, saya pernah tulis dalam buku di rak sebelah, ya, tentang perang Khaybar, ya. Lalu kemudian bahkan Yahudi di masa sekarang, bahkan Yahudi sampai akhir zaman itu jelas sekali dalam hadis-hadis Rasul. Nasib mereka di akhir zaman nanti ada, sudah ketahuan. Ya. Di antara bunyinya, hadisnya bunyi begini. La taqumu sa'atu hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud. Ya, la taqumu as-sa'atu
ya hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih ya dari Abu Hurairah, hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud, sampai orang-orang muslim itu memerangi orang-orang Yahudi. Jadi memang begitu. Jadi sampai akhir zaman, ya, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin ya, berperang melawan orang-orang Yahudi. Ya. Dalam hadis itu lanjutkan fayaqtuluhum ya muslimun. Ya. Maka orang-orang muslim itu yaqtuluhum, membunuh mereka, memerangi mereka, hatta yahtabi al-yahudu, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi, yahtabi. Ya, min wara'il hajari wasyajar, di balik al-hajar bebatuan, wasyajar dan pepohonan. Jadi mereka kalah ceritanya gitu kan. Kita yang menang. Sampai mereka lari bersembunyi terbirit-birit ya, bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Ya, fayaqulul hajaru wa wasyajaru, dan Allah mentakdirkan ya, dengan penafsiran masing-masing nanti bagaimana kisahnya ya. Hajar dan syajar itu bebatuan dan pohon tadi bisa bicara. Ya, entah bicara langsung, wallahu alam, entah memberikan sirine, entah melalui CCTV, wallahu alam gitu kan, dengan ceritanya ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai Abdullah, hada yahudiyu khalfi fata'al, ya faqtulhu. Di sini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Illa gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena gharqat itu pohon Yahudi. Dan fakta menjelaskan hari ini orang-orang Yahudi itu di Palestina rajin sekali menanam pohon gharqat. Ya, alasan mereka memang menunggu ya Mahdi. Kalau kita Mahdi, kalau versi mereka itu Mesias ya, menunggu Mesias ya. Jadi juru selamat lah gitu kira-kira. Dia akan turun. Kapan turunnya? Ketika wilayah tersebut menjadi hijau. Jadi alasan mereka itu ya. Jadi mereka rajin sekali menanam pohon gharqat. Dan sebaliknya para pemuda Palestina rajin sekali ya membakar pohon-pohon ini. Jadi ada banyak video ya. Jadi mereka nanam, nggak taunya pagi harinya udah kebakar semua gitu kan, dibakarin. Jadi ternyata orang Yahudi itu lebih yakin terhadap hadis ini ketimbang kita. Jadi memang kan begitu, insya Allah. Jadi nanti kita akan menang gitu kan, sampai kemudian Imam Mahdi turun dan kemudian kekuasaan kaum muslimin ya berada dalam payung ya khilafah Islamnya, insya Allah. Kapan waktunya? Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas ya tanda-tanda itu ya atau tanda-tandanya itu belum sepenuhnya muncul. Nah, semisal misalnya masjid subuh ya sama dengan Jumat, nah, apalagi di masa pandemi sekarang ya Jumatnya sudah seperti sholat subuh gitu ya, sebalikannya. Jadi kalau kondisi seperti ini belum ada ya berarti kemenangan itu masih perlu perjuangan. Saya pernah dapatkan WA dari yang sama, dia nanya langsung, Ustadz Syekh Adan Arantisi tadi, dia WA ke saya, udah lama sekali. Kata dia, saya mau konfirmasi, saya dapat foto dari teman, dikirim ke saya. Ini katanya banyak banget, bejibun, ramai sekali. Ini katanya foto kaum muslimin sedang sholat subuh. Itu banyak luar biasa, seperti sholat Jumat. Benar nggak katanya gitu kan? Jadi karena foto ada orang yang sedang sholat ramai luar biasa gitu kan, dan katanya ini sholat subuh bisa seramai ini. Saya tanya ke teman-teman, oh benar ya. Jadi ini ketika kaum muslimin umat Islam Indonesia sedang sholat subuh dan ramainya itu lebih dari sholat Jumat. Ketika saya cek betul, ya, itu terjadi beberapa waktu lalu sebelum pandemi ya di Masjid Sunda Kelapa ketika ada tabligh akbar Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi memang tabligh akbar pagi itu. Jadi memang subuh itu doang yang ramai gitu kan. Tapi benar. Benar itu sholat subuh seperti sholat Jumat. Cuman kali itu doang ya ketika ada tabligh akbar. Ya besoknya ya normal lagi. Tapi itu sudah menjadi kegembiraan tersendiri bagi dia bahwa Allah Akbar kita akan menang gitu ya. Bahwa di Indonesia sudah ada masjid yang sholat subuhnya seperti jamaah sholat Jumat. Masya Allah. Semoga menjawab dari Kak Danang ya. Jadi intinya ke sana masih terlihat panjang tapi kita harus tetap berusaha gitu ya. Walaupun dengan usaha sekecil apapun. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Maharani Kusuma dari UIN Sunan Kalijaga. Ketika menyampaikan materi, Ustadz mengatakan bahwa Yahudi terus mengerucutkan peta perlawanan. Lalu, bagaimana cara Yahudi melakukan pengerucutan peta perlawanan ini? Terima kasih, Ustaz.
Ya, ya betul. Jadi saya baru menangkap menarik istilah yang digunakan tadi. Padahal saya tidak menggunakan, tapi ini benar ya, peta perlawanan. Ya. Jadi mapping perlawanan yang tadinya umat Islam ya dikerucutkan lagi menjadi apa namanya Arab, ya, lalu kemudian Palestina, Hamas. Nah, sekarang malah dikerucutkan lagi. Ya. Jadi Hamas digembosin gitu kan, disebut sebagai peliharaan Yahudi, disebut orang Syiah, sehingga umat Islam tidak membela Hamas. Nah, ujung-ujungnya nanti ya Yahudi nggak ada lawan, nggak ada lagi yang melawan nih. Kalau Hamas, coba kalau Hamas sudah tanduk takluk gitu kan, PLO udah dari dulu, Fatah juga tidak melakukan perlawanan secara militer ya, dengan cara lawan selesai. Ya, mereka eksis gitu kan, selesai gitu ya. Nah, bagaimana mereka melakukan hal itu? Ya, terus terang Yahudi ini emang dikenal sebagai keturunan yang cerdas, yang oleh Al-Quran bahkan disebut dengan alim, ya. Jadi orang yang pinter. Ya, jadi keturunan Ishak itu qadar Allah. Ya, bagian dari takdir Allah, emang termasuk generasi-generasi yang cerdas. Bahkan syariat Tuhan, Allah SWT, kadang mereka akalin saking pintarnya gitu kan. Kita nggak cerita bagaimana Allah pernah melarang mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu, ya emang nggak diambil ikan di hari Sabtu. Tapi Jumat sore pasang jaring, Ahad pagi diambil, ujungnya sama juga. Jadi diakalin gitu ya. Nabi-nabi juga diakalin oleh orang-orang ini ya. Nah jadi mereka cerdas. Tidak bisa disangkal. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keutamaan untuk saat itu gitu ya. Namun dengan cara ini kemudian mereka mengerucutkan perlawanan tadi itu. Ya, jadi mereka bekerja sama dengan sekutu dengan Amerika, minta legalitas. Jadi mereka ada di semua lini. Ya, mereka berada dalam semua lini. Ya, mereka menguasai ekonomi. Amerika itu, di belakang Amerika itu Yahudi ekonominya gitu kan. Mereka menguasai media. Hari ini media dikuasai oleh mereka. Mereka menguasai media. Mereka menguasai geopolitik secara internasional. Maka dengan cara seperti itu ya, mereka bisa mengerucutkan ya, peta perlawanan tadi itu. Ya, dengan pelan tapi pasti. Nah, kita apa tugas kita ya tidak diam ya, tetap melakukan edukasi ya, dan sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang sama ketika tiba masanya. Maka insya Allah kita bisa melawan insya Allah. Silakan, masih ada? Oke, banyak Ustadz. Kalau masih ada banyak sekali. Sebetulnya tadi saya setuju juga dengan jawaban Ustadz karena saya pernah dengar Ustadz. Jadi ada Hitler mengatakan karena ketika itu kan Hitler sempat menindas Yahudi juga ya, kayak menghabiskan Yahudi. Dia berkata, saya tinggalkan Yahudi ini, jadi nggak dihabiskan semua gitu, supaya nanti kalian tahu bagaimana mereka berbuat gitu. Dan sekarang kita bisa melihat gitu, jumlah mereka yang sedikit, tapi mereka bisa menguasai dunia. Ya, jadi itu betul sesuatu yang mungkin sebagai apa ya, penampar bagi kita gitu ya. Umat Muslim harus lebih semangat lagi untuk belajar sepertinya. Oke, mungkin karena banyak pertanyaan yang masuk, kita coba seleksi ya pertanyaan ini. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Nabila. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya faktor umat Islam hari ini dalam keadaan lemah, bahkan sulit untuk membebaskan Palestina? Sedangkan faktanya jumlah umat Islam cukup banyak. Jazakallah Ustadz. Iya, kalau kita bicara tentang faktor yang kemudian menyebabkan umat Islam lemah hari ini, jelas ya faktor persatuan. Kita tidak bersatu. Kita tidak bersatu, kita terpecah ya. Baik secara lokal Indonesia gitu kan, kita bicara tentang Indonesia ya, atau secara global. Ya, kita nggak bersatu, kita terpecah ke berbagai kepentingan. Ya. Kalau Indonesia kita terpecah ke berbagai partai politik, ya, ke ormas, ya, walaupun ada sisi positifnya, kita nggak bersatu. Ini PR kita, dan lagi-lagi kalau kita tarik ke belakang di masa Rasulullah, justru ini yang dilakukan pertama kali oleh Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan ini kalau kita berpikir konspirasi begitu kira-kira, teori penjajahan. Saya ingin bicara sedikit tentang Indonesia. Mengapa kita bisa lama dijajah oleh Belanda? Ya, katanya ya 350 tahun. Walaupun ya tidak seluruhnya gitu kan. Karena Perang Diponegoro itu kan terjadi tahun 1825 sampai 1830. Ya, jadi hanya 150 tahunan kalau dihitung. Ya, bukan 350 tahun, apalagi Aceh. Nah, Aceh itu kan baru dikuasai Belanda ya 1905. Jadi Aceh itu cuma dijajah Belanda yang cuma 40 tahun, bukan 350 tahun. Tapi kalau kita ambil dari
VOC datang ya 1602 ya bisa jadi ya bahwa Belanda itu bercokol di Indonesia lebih dari 300 tahun. Nah, mengapa bisa lama seperti itu? Ya. Sederhana penyebabnya, karena kita nggak bersatu. Dan begitu cara mereka menjajah. Teman-teman perhatikan, yang ada di Makassar, Sulawesi mungkin, ada pahlawan kita yang terkenal, namanya Sultan Hasanuddin. Ya. Sultan Hasanuddin itu, pahlawan yang kita tahu itu ya, tidak akan mungkin bisa ditaklukkan oleh Belanda sampai kemudian Belanda bisa mengadu domba rakyatnya dengan Sultan Hasanuddin. Yang ada di Banten misalnya ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, terkenal. Sultan Ageng Tirtayasa itu tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda sampai kemudian mereka punya akal. Dengan cara apa? Ya, memanas-manasi ya, Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa ini untuk memberontak dengan ayahnya dan terjadilah perang saudara. Anak melawan ayah dan Belanda berpihak kepada Sultan Haji dan menang Sultan Haji. Dari situ dia minta jatah dan menjajah. Jadi begitulah ya luar biasa. Di Sumatera ada namanya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu selalu bikin repot Belanda dan tidak mungkin bisa ditangkap dan dikalahkan. Sampai kemudian terjadilah perang saudara, perang Padri dengan rakyat lokal. Jadi di sini rakyatnya gitu kan yang berada di pihak Belanda, lalu kemudian ada Pangeran Diponegoro diperangi dan dipecah belah gitu kan. Jadi begitulah divide et impera, kita dipecah belah ya, tidak boleh bersatu ya, dan begitu kemudian mereka menjajah. Nah, sampai hari ini juga demikian. Ya, jadi sederhana kalau Anda pengen menguasai sebuah wilayah ya pecah belah. Ya, makanya Inggris itu kan pintar dia. Begitu mereka menguasai wilayah kaum muslimin, itu segera dikotak-kotakin. Ya. Yang Syam tadi kan Syam itu kan suatu wilayah. Syam itu dikotak-kotakin, ya, dibagi-bagi gitu kan supaya dia nggak bangkit. Dibikin kayak kue gitu kan. Ini dikasih ke Prancis, ini kasih ke ini, Mesir kasih Inggris. Udah. Indonesia dikasih ke Belanda gitu kan. Jadi dikotak-kotakin sehingga umat Islam tidak bisa bersatu. Dan ketika 1928 ya, tokoh-tokoh kita melakukan dengan Sumpah Pemuda, kita bersatu dalam satu bingkai NKRI, maka pelan tapi pasti ya, mereka mulai bersatu dan sudah. Belanda ketika datang tahun 45 bonceng tentara Nika nggak bisa lagi menguasai Indonesia karena kita sudah punya satu. Nah, jadi kuncinya demikian teman-teman sekalian. Jadi selagi kita masih centang perenang, ya, saling nyinyir antara satu kelompok dengan yang lain, ya, saling gembosin, wah rasanya kita masih jauh, ya, perjuangan masih sangat lama, ya, karena kita belum bisa bersatu. Oke, jadi persatuan itu penting sekali ya teman-teman sekalian. Oke, ada satu pertanyaan Ustaz, ini cukup panjang dan mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi Ananda Muhammad Azwar dari Daerah Istimewa Yogyakarta dari UIN DIY, mungkin bisa menyalakan mikrofon kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'd. Saya sangat tertarik sama pembicara, terutama karena memang sejak lama saya mengikuti tentang Palestina ini dan mengikuti beberapa webinar yang langsung dari Palestina bersama PBNU yang lalu. Seperti ini Ustaz, mungkin agak saya singkat seperti ini Ustaz. Pertama, kan gini, bentar saya lihat pertanyaannya. Gini, yang saya tahu ya dalam konteks global pertama kita harus melihat pada nationnya Palestina gitu. Bahwa dalam Palestina itu ada dua konflik internal. Pertama, Fatah sama Hamas, itu yang pertama. Yang berhaluan ideologi artinya berkontradiksi juga tentang Palestina ke depannya. Terus yang kedua, undang-undang internasional mengatakan bahwa jika sebuah negara bertentangan konflik di dalamnya, maka negara luar tidak boleh memihak satupun. Seperti yang disampaikan oleh delegasi Indonesia yang di PBB yang mengatakan bahwa simpan pepatah Anda Vanuatu untuk negeri Anda. Ini masalah kami dengan OPM. Nah, artinya sekarang di dua konflik itu ada satu diakui secara sah oleh PBB dan ada satu yang tidak. Dan yang tidak ini dianggap sebagai tentunya pemberontak. Kalau kita istilahkan, kalau saya menggunakan istilah Indonesia, maka kita lebih tepat menggunakan OPM karena kita sering tidak adil kalau menggunakan contoh Aceh Merdeka karena dia saudara kita tentunya. Terus OPM saya istilahkan dia karena pemberontak negara yang sah, Fatah yang sebagai diakui di PBB gitu. Terus
OPM ini masalahnya punya riwayat menyerang negara lain. Maksud saya Hamas punya riwayat menyerang negara Israel yang itu juga diakui eksistensinya oleh perdamaian dunia. Artinya kan semakin rumit permasalahannya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa ketika itu terjadi, maka negara luar hanya boleh ke sana datang membantu kemanusiaan. Persis seperti apa yang orang Indonesia lakukan sekarang, dana dan sebagainya itu. Tidak boleh memihak satupun dari pihak yang bertikai, karena memihak orang yang berperang sama dengan mengacaukan perdamaian itu sendiri, gitu, yang kita junjung semua sebagai manusia. Terus, nah selanjutnya sekarang pertanyaan saya yang intinya adalah perang sekalipun untuk kalah membutuhkan biaya sangat besar. Jerman, Hitler, Jepang, Sekutu dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah Hamas dan Israel di sana perang. Dari mana biayanya? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, jika kita berspekulasi bahwa dana ini ada ke Hamas yang itu untuk perang, jika kita berspekulasi dan akan kita bantah, oh tidak, Hamas itu murni, dana itu murni untuk kemanusiaan. Pertanyaannya, dari mana biaya perangnya? Terus saya ingin katakan lagi bahwa ketika Hamas menyerang satu jengkal, Israel membalas satu hasta. Ketika Hamas menyerang 1 meter, Israel membalas 3 meter, yang pada akhirnya akan menghabiskan daratan Palestina. Pertanyaannya, apakah Hamas adalah dipelihara oleh Israel, dibiayai untuk menghabiskan daratan itu? Karena memang Israel sangat pede dengan teknologinya untuk bisa menghancurkan Hamas. Di sisi lain ada Fatah yang berjuang. Saya pernah mengikuti webinar salah satu kementerian dari Palestina mengatakan bahwa kita mendahulukan negara yang selamat seperti Indonesia dulu. Setelah itu mengatur strategi untuk berjuang di kancah internasional secara sah, damai, dengan penuh menjunjung tinggi perdamaian dunia. Itu salah satu menteri keagamaan Palestina di Fatah. Tetapi itu dikacaukan oleh Hamas. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kemana dana itu? Karena perang butuh biaya. Jika bukan dari dana kita perangnya, maka otomatis ada orang yang membiayai. Jika kita membantah lagi, tidak ada yang membiayai, berarti separuh dari donatur kita ada yang ke sana untuk perang. Itu secara logisnya. Dan ini pernah saya tanyakan dalam seminar di UII, di hubungan internasional, terkait hal itu. Itu mungkin tanggapan saya, dan dari sekian yang saya sampaikan ada banyak sekali oposisi biner yang tentunya bernilai negatif bagi Palestina dan Islam. Saya secara pribadi sangat menyayangkan tentang penjajahan, dan saya tetap berposisi pada seperti yang dikatakan oleh pertama tadi, Soekarno dalam konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Tetapi kita perlu secara objektif, karena kita seringkali tidak objektif kepada musuh kita. Itu saya rasa teman-teman bisa semua banyak habis di sini, termasuk tadi teman saya Rozikin yang wala yajriman nakum, dan kita tahu ayat itu bahwa sekalipun musuh kita tidak boleh tidak adil. Nah, saya ingin mengatakan itu sangat objektif, ditaruh dalam kancah global, permasalahan PBB, permasalahan internasional, sehingga kita memang benar-benar maju Islam itu dengan cara yang sah dan cara yang damai seperti namanya. Mungkin sekian, ada banyak oposisi biner negatif yang saya harap Ustadz menanggapi hal itu. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina ini kan ada, siapa yang penjajah? Kan ada yang penjajah dan ada yang bukan. Dalam konteks Palestina, siapa yang penjajah? Pertama Ustadz, gini, kan itu permasalahan internal pertamanya kan permasalahan internal antara yang menyebabkan permasalahannya kacau itu adalah Fatah dan Hamas tidak pernah bersatu. Itu yang pertama. Itu saya maksud permasalahan internal. Nah, ketika permasalahan internal ini menjadi perang saudara, terus maka orang luar tidak boleh mendampingi. Nah, ketika itulah terjadi penjajahan. Karena Hamas menyerang negara yang sah, Israel, yang itu pernah dipinalkan di PBB masalah pembagian wilayah. Afwan, dalam konteks ini yang sah adalah Israel dan Hamas penjajah begitu ya, atau pemberontak? Yang sah Israel dan Palestina yang dipimpin oleh Fatah. Itu yang saya ketahui dari PBB. Belajar dari sejarah yang sudah disampaikan bahwa Yahudi itu didatangin oleh sekutu gitu, udah selesai itu ya. Mereka diberikan tanah oleh Inggris tadi. Nggih, sampun di buku yang apa sejujurnya Perang Dunia Kedua itu, yang itu juga tadi membahas apa yang saya sampaikan masalah pembagian wilayah, harus meminta tadi dikasih jatah Jepang itu, sampun saya pernah lihat gitu. Oke, makasih Azwar. Iya.
Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat Palestina, emang ujung-ujungnya kita tidak bisa sepenggal hari ini gitu ya. Bahwa ungkapan misalnya ini awalnya karena Palestina dan Hamas berantem, kemudian terjadilah penjajahan. Enggak, sekarang PLO itu kan lahirnya belakangan itu. Ya. Jadi PLO itu bukan lahir sejak awal. Ya. Jadi kalau kita baca lagi sejarahnya, ya, memang dalam memperebutkan atau menguasai sebuah wilayah, emang selalu akan ada dua, ya, akan ada dua perjuangan, baik di saya kira dimanapun lah, ya, bukan hanya di Palestina gitu kan, tapi juga di seluruh dunia. Seperti di Indonesia, ya, ada yang menempuh jalur damai gitu kan, ada juga yang melalui perjuangan lewat senjata. Kita paham, ya. Nah, kalau saya melihat justru dua-duanya ini, jadi dua-duanya PLO dengan caranya gitu kan, kemudian Hamas dengan caranya untuk memperjuangkan Palestina, ya. Lalu kemudian kalau nanti ada yang begini, oke, kalau Palestina berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, apakah dijamin PLO atau dalam hal ini bukan PLO lagi ya, tapi Fatah misalnya, Fatah akan akur dengan Hamas? Ya, enggak begitu ya. Kalau dalam berjuang enggak begitu. Dalam berjuang itu yang penting dapat dulu. Indonesia dulu teman-teman. Jangan kira kita gini, udahlah nggak usah merdeka. Apa nanti kalau merdeka apa kita jamin kompak semua? Ya enggak. Begitu awal kemerdekaan 45 kita berantem juga antar kita, tapi ujungnya kan selesai. Selesai ya. Jadi justru jadi jangan dibalik. Jangan karena Fatah dan Hamas berantem lalu kemudian Palestina dijajah. Sebaliknya, karena Palestina dijajah maka mereka berantem. Jadi coba kalau itu dikasih ke Palestina, mereka akan akur insya Allah. Mereka akan damai, ente jadi presidennya, saya jadi wakilnya, ini menteri, selesai. Mereka berantem cekcok itu karena ini Palestina dijajah oleh Israel. Ini itu satu. Yang kedua, masalah ini udah banyak banget yang nyebut dan saya udah kirim link langsung ya dialognya ke Azwar. Saya yang lain kalau perlu nanti saya kasih link juga ya. Jadi yang menyebut bahwa Hamas itu peliharaan Yahudi, bikinan Yahudi ya. Ya nggak tahu kapan mereka bikinnya gitu kan. Kemudian dekat dengan Iran. Ini bukan suatu hal yang baru lagi isu-isu seperti ini dan sulit dipercaya bagaimana mungkin rajin banget Yahudi bikin sesuatu yang ngerepotin gitu ya. Kemudian kalau masalah dana rezeki Hamas itu luar biasa gitu kan. Jadi mereka itu orang-orang yang menurut saya orang-orang yang sangat kuat gitu kan. Jumlah Gaza itu kan segede Depok gitu kan, segede Depok. Dan logikanya kalau pengen dihancurkan gampang, tapi faktanya kan tidak. Justru merepotkan mereka sampai hari ini. Lalu kemudian sengaja dipelihara, ya nggak masuk akal. Ngapain dipelihara? Kalau mau misalnya Hamas selesai, dihabisin aja dan selesai kan. Mereka kuasai semua gitu kan. Selesai, nggak ada cerita lagi Hamas ya, atau Palestina. Ya, kalau itu bagian dari isu yang dianggap Hamas itu suatu yang dikuasai. Sekarang ini diskusi yang sangat panjang gitu kan, dan akan sulit berdamai dalam tanda kutip ketika kita masing-masing sudah punya back mind gitu kan, sudah punya pemikiran yang berbeda, ujungnya ya lakum dinukum waliyadin. Tapi satu hal yang kita kompak bahwa dunia atau kita Indonesia ya sepakat bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Itu udah clear. Bung Karno udah mengatakan itu, Undang-Undang Dasar kita mengatakan hal itu. Karena itu segala upaya kita ya harus menjurus ke situ. Bahwa penjajahan di muka bumi ya tidak boleh ada lagi dimanapun, bukan hanya di Palestina. Ya. Karena itu merupakan tragedi kemanusiaan, orang-orang dibantai, orang-orang dibunuh. Andai di Palestina itu bukan Muslim, kita tetap harus peduli. Karena yang dibunuh adalah manusia. Nah, jadi bukan hewan saja kita peduli, apalagi manusia. Ya. Sesuai dengan Oke, Masya Allah Ustadz. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga menjawab. Ya, mungkin nanti bisa searching lagi lebih lanjut atau enggak diskusi lagi dengan Ustadz Happy di lain kesempatan ya, Kak Anwar ya. Oke, Ustadz mungkin ini sesi kita hampir habis. Mungkin sebelum sesi ini berakhir, saya ingin
bertanya satu soalan yang mungkin bisa membantu teman-teman lebih memahami situasi yang ada, yaitu pertama tadi mungkin sempat dibilang apa itu, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya apa itu Hamas sebetulnya, apa itu tadi mungkin Fatah yang disebutkan oleh Kak Azwar, dan kemudian di era yang mungkin tadi Ustadz sempat bilang banyak informasi simpang siur ya, adanya disrupsi informasi mengenai Palestina ini, dari mana kita sebagai muslim bisa mendapatkan informasi yang kredibel Ustadz, yang maksudnya bisa kita jadikan sebagai landasan dan informasi itu sahih. Mungkin bisa jawab Ustadz dengan juga mungkin sedikit closing statement-nya. Oke, baik. Bismillah. Sekarang dunia sekarang sudah sangat terbuka ya, siapapun bisa mengakses apapun gitu ya, baik secara langsung maupun lewat media-media sosial yang ada ya. Jadi tidak bisa disembunyi-sembunyikan lagi gitu kan. Termasuk juga siapa Hamas, itu track recordnya ya, siapa yang mendirikan ya. Jadi kalau disebut tadi didirikan oleh Yahudi, ya siapa orang Yahudi mendirikan ya. Itu kan jelas sekali linknya dengan Mesir, udah kelihatan semua. Saya sempat posting di akun saya, dan sempat 2 kali juga postingan saya di take down oleh Instagram ya, karena dianggap melanggar gitu kan, dianggap melanggar 2 kali, dan sampai sekarang saya tidak bisa live secara langsung di Instagram. Jadi masih dihukum oleh IG gitu ya. Nggak tahu sampai kapan hukuman itu. Tapi kalau posting biasa bisa. Tapi kalau live sampai sekarang belum bisa ya. Jadi dunia sudah semakin terbuka ya, kita bisa hunting informasi-informasi tadi itu ya dengan dengan cara yang bijak ya, dengan cara yang adil gitu ya. Jadi kita tidak, walaupun keberpihakan kita terhadap umat Islam sebagai muslim ya tetap ada. Itu tidak bisa dinafikan ya. Tapi yang saya ingin sampaikan sangat-sangat terbuka ya. Jadi bahkan sekarang kita bisa hunting telepon langsung teman-teman KTRI yang sana, apa yang kemudian terjadi gitu ya. Sama seperti dialog di sebuah televisi kemarin yang mengatakan bahwa saya nggak usah sebutkan nama ya, untuk sholat di situ kapanpun bisa ya, buktinya kita telepon teman di sana ya nggak bisa. Jadi kan nggak ini berarti ya. Jadi siapa yang menyerang duluan, sekarang udah terbuka sekali dunia informasinya. Kita tinggal bisa akses sendiri ya. Kemudian walaupun nanti kita lihat juga siapa yang referensinya, siapa yang ngomong. Jadi sekarang media itu terbuka, tapi dengan terbuka itu ada positif dan negatifnya. Siapapun bisa ngirim sampah gitu kan. Di situ kita harus milih-milih tuh ya, mana sampah dan mana bukan, mana hoax dan mana tidak. Di situ kejelian teman-teman sebagai generasi yang mungkin disebut generasi milenial, sedemikian yang lebih paham dunia media sosial gitu kan, harus jeli memilih dan kemudian mengkomparasi antara data yang satu dengan data yang lainnya ya. Ini poin pertama. Kemudian sebagai closing saya kira kita harus tetap menempatkan bahwa ya, Palestina adalah al-qadaya ya, adalah masalah yang juga harus kita pikirkan ya. Jadi apapun posisi kita ya, ikut memikirkan perdamaian gitu kan, ikut memikirkan umat Islam yang berada di sana gitu kan, karena ini tragedi kemanusiaan bukan hanya urusan agama, bukan hanya itu ya, dan tidak ada yang memungkiri bahwa di Palestina itu ada Al-Quds ya, Al-Aqsa ya, tanah suci umat Islam yang kita harus selamatkan, karena itu bagian dari isyarat dari Rasul supaya kita sholat di situ, supaya kita peduli dengan tempat tersebut, kiblat pertama kaum muslimin. Nah, tentu dengan cara-cara yang ya, pertama legal gitu ya. Jadi dengan cara yang resmi ya. Dia tidak dengan ngamuk ngebom sana sini ya, enggak. Itu bukan cara kita. Saya sepakat tadi sampaikan Azwar ya. Bukan cara kita dengan cara ngamuk sana sini, maki sana sini, enggak ya. Kita harus tetap bijak, ya, tetap menjaga etika ya dalam perjuangan terutama membela rakyat Palestina. Saya kira itu Mbak Mutia. Oke, jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas waktunya, dan mungkin tadi mungkin satu lagi, tadi Ustadz ada mengatakan Ustadz ada menulis buku tentang Palestina, mungkin bisa di-share Ustadz kayak bagaimana? Saya belum bukan Palestina, tapi saya nulis tentang Yahudi Yahudi. Ya. Jadi saya sekarang sedang menulis secara berseri ya, serial peristiwa-peristiwa besar di masa Nabi, dan sudah 7 buku yang khusus gitu kan, dan terakhir
tiba pada pembahasan perang Khaybar. Nah itu kan tentang Yahudi. Jadi perlawanan Yahudi di masa Rasulullah SAW ya, dalam perang Khaybar. Jadi kalau Yahudi dari masa ke masa, saya sedang memang mengumpulkan bahannya ini tertarik aja dari dulu gitu kan. Karena saya lihat begitu detail datanya ya dari sejak dilahirkan ya rasnya ini dari zaman Nabi Yusuf alaihissalam mereka ke Mesir, lalu kemudian ke Palestina lagi di zaman para hakim, para nabi, zaman Rasulullah, zaman sekarang. Nanti jelang hari kiamat tuh hadisnya banyak sekali nasib orang-orang Yahudi ini akan seperti apa. Ini belum sempat aja kepikir. Mungkin teman-teman yang lain ingin mendahului, mungkin silakan. Masya Allah. Ini bukunya udah terbit Ustadz atau dalam proses? Kalau Yahudi dari masa ke masa belum. Saya masih pelan-pelan. Tapi yang sudah terbit yang tadi itu ya, Yahudi di masa Rasulullah. Akhir hayat Yahudi di masa Rasulullah. Itu sudah terbit. Teman-teman bisa searching di Google ya sendiri, akhir hayat Yahudi di masa Rasulullah. Oke ya, jadi teman-teman bisa ya nanti mencari buku Ustadz juga, membaca buku Ustadz Happy, dan juga mungkin kalau ingin lebih banyak memiliki insight atau informasi tentang Palestina, sepertinya tadi Instagram Ustadz Happy itu sudah banyak memberikan informasi, boleh di-follow langsung oleh teman-teman ya habis ini. Oke, baik, insya Allah tadi adalah pertanyaan terakhir kita. Dan mungkin sebagai kenang-kenangan nih Ustadz dari tim panitia, kami telah menyediakan insya Allah sedikit penghargaan atau oleh-oleh Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, sama-sama. Sebentar, saya screenshot dulu sertifikatnya sebentar. Oke. Oke, sudah silakan. Oke teman-teman sekalian, dengan tadi pertanyaan kita sudah, insya Allah ya nanti akan ada pertanyaan terbaik ya dipilih oleh tim panitia. Ya di sini ada pertanyaan yang pertama tadi untuk yang disebutkan namanya nanti boleh ini ya, boleh call di ke panitia ya. Yang pertama tadi ada Intanida Nabila, kemudian yang kedua ada Muhammad Azwar, yang ketiga ada Nabila, yang keempat ada Aulia Herdian Takhtiar, yang kelima ada Danang, yang keenam ada Maharani Kusuma Artanti ya. Jadi nanti untuk nama-nama yang disebutkan boleh menghubungi tim panitia. Alhamdulillah sesi webinar pertama ini sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami informasikan kembali bahwa akan ada webinar sesi kedua ba'da zuhur nanti dengan pembicara yang tentunya tidak kalah keren ya. Jadi stay tune terus di acara Palestine Festival 2021 dan sampai jumpa. Untuk sementara acara akan saya serahkan kembali kepada Ukhtina Yumna. Oke, baik. Jazakillah khairan katsiran kepada Ukhtina Rara, Ukhtina Mutia Mustafa, maaf, yang telah bertindak selaku moderator. Untuk selanjutnya, teman-teman, tidak lengkap nih kalau di webinar kita tidak ada sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang belum on, silahkan diunjukkan. Itu tuh prank maha. Kameranya. Oke, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mana ada yang dukung Sisil? Oke, bersama Ustadz Happy Andi Bastoni. Mohon izin ya Ustadz, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk kakak-kakak panitia yang bertugas untuk mengambil dokumentasi, silakan. Baik, bismillah. Kita sampai pada sesi dokumentasi. Kita punya 7 slide, dimulai dari slide 1. Slide satunya nih udah siap semua, insya Allah. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Slide berikutnya, slide nomor 2. 3, 2, 1. Oke, slide
ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Dan slide kelima. 3, 2, 1. Slide ke-6. 3, 2, 1. Slide terakhir, slide ke-7. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Kak Rion yang telah mengambil dokumentasi pada sesi hari ini. Untuk teman-teman selanjutnya, kita akan istirahat sholat zuhur terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan bergabung kembali pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti webinar Palestine Festival sesi kedua yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Dan akan ada door prize nih untuk peserta yang pertama kali join ke ruang Zoom. Seluruh door prize ini dipersembahkan oleh Mias Nasi Kebuli. Untuk link, absensi, dan sertifikat, nanti insya Allah akan disebarkan di akhir sesi 2 nanti. Nah, sebagai info tambahan, Alhamdulillah di acara FITS kemarin, seluruh dana pendaftaran lomba sudah kami infakkan 100% lewat lembaga Smart 171 untuk Palestina, yang dimana salah satu inisiator di lembaga tersebut adalah influencer muslim yakni Teh Farah Konita. Oke, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam perlombaan FITS 2021. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar pada hari ini. Sekian dari saya, sampai jumpa pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Ya, kami teman-teman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya mungkin bisa di stop dulu ya, Yung. Siapa yang record tadi? Iya, sebentar ya.